Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Monika Ramadhani Jania, berasal dari kelas 4A dengan NIM 1905112706, akan menjelaskan suatu hal mengenai konsep sejarah politik, yang mana nantinya kita akan membahas mengenai 3 artikel. Adapun pembuatan video ini digunakan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah sejarah politik yang diampu oleh Bapak Dr. Amal M. Hum. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu sejarah politik. Politik secara sederhana merupakan segala hal yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Politik pada mulanya dianggap sebagai tulang punggung sejarah, mengingat karya sejarah pra-abad 20 berpusat pada kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, pemberontakan, kelompok politik, dan sebagainya. Eratnya hubungan antara sejarah dan politik yang membedakan di antara keduanya terletak pada waktunya, yang mana sejarah terjadi di masa lampau, sedangkan politik terjadi di masa kini atau masa sekarang. Jadi, sejarah politik itu adalah suatu pembelajaran yang mana kita mempelajari mengenai politik-politik yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau, yang mana seperti kita tahu bahwa politik itu berkaitan dengan negara dan pemerintahan serta kekuasaan dan lain sebagainya pada masa itu. Selanjutnya, sebelum kita membahas artikel yang telah ditemukan, di sini kita akan membahas mengenai konsep sejarah politik melalui pendekatan sejarah konstitusional. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu konstitusional atau konstitusi. Konstitusi merupakan suatu dokumen sosial dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstatasi dasar tatanan bernegara. Di samping itu, konstitusi juga merupakan dokumen hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusinya meskipun tidak tertulis. Jadi, di sini bisa kita ketahui bahwa sejarah politik tentulah sangat berkaitan erat dengan sejarah konstitusional, karena konstitusional merupakan peraturan yang mengatur negara tersebut dan politik adalah kegiatannya. Selanjutnya, kita akan membahas artikel-artikel yang berkaitan dengan konsep sejarah politik. Yang pertama itu adalah artikel yang berjudul Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen, yang mana artikel ini ditulis oleh Sofia Ivana Barus. Adapun pembahasan pada artikel ini kurang lebih yaitu konstitusi negara adalah dokumen tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, serta lembaga negara lainnya. Undang-Undang 1945 dalam proses sejarah tahapannya telah melalui 4 hal, yang mana undang-undang ini telah melalui perubahan sebanyak 4 kali, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembalinya Undang-Undang 1945 hingga sekarang. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya UUD 1945 pun, Indonesia telah melakukan setidaknya 4 kali amandemen hingga saat ini. Selanjutnya, adapun perubahan mendasar dari Undang-Undang Dasar yakni jelas sekali terlihat pada berbagai perjalanan konstitusi di Indonesia. Jika melihat pada perubahan konstitusi dari sejarahnya, beberapa kali kekuatan politik dipergunakan untuk menafsirkan konstitusi. Undang-Undang Dasar sebagai alat untuk mendukung pemerintahan. Dalam proses perubahannya, melalui proses amandemen, politik ikut mewarnai berbagai situasi kebatinan konstitusi. Maka di sini kita bisa melihat bahwa konsep sejarah politik itu tentulah berkaitan dengan konstitusional, yang mana di dalam suatu negara peraturan itu penting adanya, hukum itu penting, dan di Indonesia itu konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana bisa kita lihat bahwa dalam proses perubahannya pun kondisi politik mempengaruhi konstitusi pada masanya. Selanjutnya, itu artikel yang berjudul Rekonstruksi Peran Negara dalam Penyelenggaraan Negara Secara Konstitusional, yang mana ditulis oleh Lukman Hakim. Pembahasannya pada artikel ini ialah negara sudah mendapatkan bentuknya dalam sebuah organisasi. Lalu, proses hukum sampai proses politis terdapat keputusan-keputusan tentang pengelolaan negara. Dalam proses-proses itu muncul kaidah tentang fungsi negara yang pada akhirnya menjadi tata aturan yang telah disepakati dan harus ditaati bersama.
Selanjutnya berkaitan dengan peran negara, bisa kita lihat bahwa dalam konteks konstitusionalisme yang menjadi pilar dalam negara hukum dan demokratis dapat mengacu pada teori Hans Gansel tentang Stuvenbau des Recht, yang mana undang-undang adalah peraturan perundang-undangan tertinggi atau peran negara dalam penyelenggara negara secara konstitusional harus diterjemahkan dalam kerangka proses perkembangan masyarakat yang merupakan upaya pemaknaan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Bisa kita ketahui bahwa di sini peran negara serta masyarakat juga sangatlah penting dalam penyelenggaraan konstitusional, karena yang merancang konstitusional itu adalah manusia, masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Mereka merancang negara konstitusionalnya itu berdasarkan bagaimana bentuk negaranya, bagaimana pemerintahan negaranya. Jadi setelah diketahui bentuk negaranya, pemerintahannya, maka konstitusional itu pun akan timbul dan disesuaikan. Dan maka sekali lagi bisa kita ketahui bahwa konsep dari sejarah politik tentu saja tidak jauh dari konstitusional di negara tersebut. Selanjutnya yang ketiga ialah artikel yang berjudul Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 dirancang oleh BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pasca kemerdekaan Indonesia pun diraih, kebutuhan akan konstitusi selalu dilengkapi sehingga diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi oleh PPKI. Dan kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus karya agung dari para pendiri bangsa pada saat itu. Jadi pada artikel ini pun bisa kita lihat bahwa konsep politik itu tidaklah jauh dari sejarah konstitusional, yang mana sejarah politik itu pada zaman dahulu fokus membahas seperti kepada negara, kekuasaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan konstitusional ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa kita jadikan konsep dalam sejarah politik. Dengan adanya sejarah konstitusional, tentu kita lebih mudah mengkaji pemateri atau tentu kita nanti akan lebih mudah mengkaji pembahasan mengenai sejarah politik ini. Baiklah, mungkin dengan penjelasan mengenai 3 artikel tadi, mengenai konsep sejarah politik yang dilihat dari sejarah konstitusional, dan telah berakhirnya penjelasan mengenai artikel ketiga, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini membahas 3 artikel yang berkaitan dengan konsep sejarah politik. Maka apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.